Shalom, selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Mari kita memuji Tuhan. Haleluya. Kasih Dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami dalam siaran Gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi Kau membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu, dan Kau berikan roh pengertian bagi kami agar kami dapat mengerti akan firman-Mu, dan Kau berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya, puji Tuhan.
Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Amin. Selamat pagi Pak Henry, Bu Viken, Bu Lasma, selamat pagi. Pak Henry, Bu Rita Irawati, Bu Rima, Pak Anton, selamat pagi semuanya. Esther, Sepsi, Pak Anton, selamat pagi. Pak Martin, Bu Febi, selamat pagi. Yuk kita baca Ibrani 10 ayat 19 sampai 25. Ibrani 10 ayat 19 sampai 25. Ibrani 10 ayat 19 sampai 25. Dengan perikop ketekunan. Ibrani 10 ayat 19, demikian bunyi firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian untuk keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Amin, amin, amin. Kita baca sekali lagi ayat 24. Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Amin. Amin. Apakah Anda punya sahabat baik? Apakah Anda punya bestie? Nah, ini adalah dua orang yang bersahabat dengan baik, bernama Gregorius dari Nazianzus dan Basilius dari Kaisarea. Adalah dua pemimpin ternama di gereja abad keempat yang juga berteman dekat. Mereka bertemu pertama kalinya saat menjadi mahasiswa bidang filsafat. Dan Gregorius berkata bahwa mereka seperti menjadi dua tubuh dengan satu jiwa. Dengan perjalanan karier yang sangat mirip, persaingan bisa saja muncul di antara Gregorius dan Basilius. Namun, Gregorius menjelaskan bahwa mereka berhasil menjauhi godaan itu dengan menjadikan kehidupan yang beriman, berpengharapan, dan senang berbuat baik sebagai satu-satunya ambisi mereka. Selain itu, mereka juga mendorong satu sama lain supaya sang teman lebih berhasil mencapai tujuan tersebut daripada dirinya sendiri. Alhasil, keduanya bertumbuh dalam iman dan semakin dipercaya dalam kepemimpinan mereka yang tanpa merasa perlu bersaing. Selamat pagi Deborah Veronica, selamat pagi Yosinta, Butiar, Bu Nurmala, Muana, Miguel, selamat pagi semuanya. Nah, keinginan untuk bersaing dari setiap manusia itu memang ada ya, benar ya Pak Gem ya? Yeah. Saing-saing ke, makanya ada lagu yang cepat populer tapi cepat hilang juga, yaitu
saing-saing ke itu ya. Kitab Ibrani ditulis untuk menolong kita tetap kuat di dalam iman. Ibrani 2 ayat 1 kita baca ya. Ibrani 2 ayat 1. Ibrani 2 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Amin. Jadi kita harus mendorong agar mempunyai harapan yang kita akui dan terus saling memberi dorongan untuk mengasihi sesama dan melakukan hal-hal yang baik. Ya. Jadi perintah ini memang diberikan kepada jemaat dalam kaitan dengan ibadah mereka ya. Tetapi dengan menerapkan prinsip tersebut dalam persahabatan mereka, maka Gregorius dan Basilius menunjukkan bagaimana para sahabat dapat mendorong satu sama lain untuk bertumbuh dan menghindari akar yang pahit, seperti jiwa persaingan yang mungkin tumbuh di antara mereka ya. Bagaimana jika kita menjadikan iman, harap, dan perbuatan baik sebagai ambisi dalam persahabatan yang kita jalin. Jadi visi dan misi dari persahabatan kita dengan seseorang itu harus dijelaskan ya, harus jelas. Supaya kita dapat mendorong sahabat-sahabat kita untuk lebih berhasil mencapai tujuan tersebut daripada diri kita ya. Roh Kudus yang akan menolong kita melakukannya. Seperti persahabatan Daud dengan Yonatan ya. Saling membangun, saling mendorong dalam kasih. Berbagi tugas ya. Berbagi tugas memang harus ya, supaya tidak tumpuk-tumpuk. Tetapi tidak ada saing-saingan ya. Satu dan yang lainnya saling membantu. Apakah kita bisa terjerumus kepada ambisi pribadi? Sangat bisa ya. Ada dua orang ini tadi digambarkan, Gregorius dan Nazianzus ini dua orang sahabat dalam bidang filsafat ketika masih mahasiswa. Mereka seperti dua tubuh dengan satu jiwa, akhirnya klop gitu ya. Tetapi mereka ketika sudah lulus dan bekerja melayani, tidak lagi bersaing-saing saudara ya, tetapi saling mendorong ya, saling menguatkan sehingga tujuan masing-masing bisa tercapai. Apabila yang satu lebih berhasil dari yang lain, ya tidak lagi menjadi masalah karena itu menjadi sukacita bersama. Nah, apakah Anda dalam bersahabat sudah sampai taraf seperti itu ya? Ataukah masih dalam bersahabat tuh masih eker ya? Ada ya sahabat yang eker. Yang membuat kadang-kadang kita menjadi berjarak, yaitu orang-orang di sekitar kita yang ya mendukung satunya, yang satunya mendukung satunya. Nah itu, ini yang membuat kadang-kadang persahabatan yang seperti itu jadi pecah ya. Ya karena orang-orang yang jadi supporter ya. Ngompori ya, lebih baik kita bisa saja. Nah itu. Jadi hal ini itu penting ya. Sebagai orang beriman, saling mendahului memberi hormat dan saling mengutamakan yang lain daripada diri sendiri ya. Jadi diri sendiri itu belakangan, silakan saja. Satu contoh, bila saudara-saudara diundang untuk pesta ya, apakah cepet-cepetan ngambil makanan, kemudian sikut sana, sikut sini? Itu satu contoh yang sederhana saja tentang bagaimana saudara bisa mempersilahkan orang lain untuk mengambil terlebih dulu ya. Maka dari itu saya lebih suka saya makan dulu di rumah ya, sehingga kenyang. Sehingga kita tidak merasa kelaparan, sehingga sampai saling sikut menyikut ya. Selamat pagi Pak Mei, Bu Ruli. Sebab itu kan menunjukkan siapa kita gitu ya. Ada yang ngambil makanan sampai tinggi, menjulang seperti gunung, tapi pada akhirnya toh dibuang, tidak dihabiskan. Kasihan yang terakhir tidak uman ya, tidak kebagian. Nah di situ kita bisa melihat karakter orang dari cara mereka makan ya. Karakter itu akan kelihatan gitu ya dari tingkah laku kita. Maka dari itu ayo, ketika kita punya bestie, ketika kita punya persahabatan yang baik ya, persahabatan itu harus punya visi, yaitu
untuk apa? Bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi iman yang bertumbuh, ya. Jadi harapan-harapan yang luar biasa seperti Yeremia 29 ayat 11 ya. Harapan akan masa depan yang lebih baik, bukan rancangan kecelakaan. Nah, itu diterapkan dalam persahabatan itu ya. Jadi untuk bertumbuh, mendorong supaya satu sama lain ini bertumbuh dalam iman ya. Bertumbuh sehingga menghindari akar yang pahit ya. Akar-akar yang pahit itu dipotong ya. Saya suka bercocok tanam ya. Dan yang saya perhatikan adalah bila pohon itu menjadi kerdil, daun-daunnya layu, tidak bersemangat, maka saya bongkar tanahnya dan kedapatan di situ banyak musuh-musuh akar ya, dan akarnya banyak yang busuk. Mulai saya ambil gunting dan memotong akar-akar yang busuk itu dan mencucinya kembali dengan air yang mengalir, yang bersih, kemudian menanam ulang dengan tanah yang baru ya, yang tidak punya hama gitu ya. Dan pada akhirnya mereka akan tumbuh segar kembali. Ya, itulah perlunya apa? Kita tidak punya akar pahit. Akar pahit dalam hati kita harus dipotong ya. Mungkin dalam perjalanan sebagai sahabat tuh pasti ada saling terluka ya. Mungkin karena pembicaraan, mungkin karena sikap, dan lain-lain. Walaupun Anda menjaga dengan hati-hati, pasti suatu saat akan menyebabkan orang itu tersinggung ya, pasti. Tetapi karena sudah menjadi sahabat dan memaklumi, maka mungkin akan ditelan saja ya. Hati-hati ketika kita menelan rasa pahit yang diakibatkan oleh orang yang kita sayangi, akhirnya jadi akar pahit saudara ya. Kalau kita tidak potong, kita ampuni, kita lepaskan, kita bebaskan ya. Dibebaskan. Jadi bom waktu, nanti meledak jadi kepahitan dan akhirnya menjadi musuh ya. Dulu sahabat, akhirnya jadi musuh bebuyutan. Nah, supaya bisa menghindari hal-hal seperti itu, maka bangunlah persahabatan itu dengan sehat, yaitu persahabatan dengan suatu visi dan misi yang kita lakukan bersama ya. Yaitu apa? Supaya mendorong satu sama lain dengan visi misi dari Tuhan ya. Misalnya tadi pelayanan ya, Gregorius dan Nazianzus ini, yaitu mempercayai bahwa mereka ditugaskan untuk menjadikan kehidupan yang beriman ya, berpengharapan dan senang berbuat baik ya. Jadi beriman, berpengharapan dan senang berbuat baik. Itu menjadi visi misi dari persahabatan. Tadi apa Pak Gem? Beriman, berpengharapan dan senang untuk berbuat baik ya. Berbuat baik itu ya kasih ya. Ya. Iman, pengharapan dan kasih. Iman, harap dan kasih. Jadi visi misinya iman, harap dan kasih. Saling membantu dalam, kalau iman lagi lemah, kalau lagi loyo karena permasalahan, maka dibantu ya, dikuatkan imannya. Kalau lagi pengharapannya lagi patah, ya dibantu supaya tetap berpengharapan kepada firman Tuhan, kepada janji-janji Tuhan. Kemudian berbuat baik. Ya, kalau dia sedang kesusahan, tentu saudara wajib untuk menolong ya, karena bestie. Ketika ada di dalam perkara-perkara yang sulit, wajib memberikan jalan keluar atau mendukung, memberi jalan keluar. Nah, jika Anda melakukan 3 hal itu, maka persahabatan itu akan menjadi selamanya. Amin. Tidak lagi saling melukai, tidak lagi ada benci, tidak ada lagi cinta menjadi benci. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau Engkau begitu mengasihi kita itu kan, dan Engkau berikan contoh-contoh mengasihi yang baik, sehingga kita bisa mencontoh juga, kita mau mengasihi sesama. Dan Kau mengajarkan kita yang bersahabat yang luar biasa, sehingga kita bisa saling mengasihi di dalam persahabatan kita. Ya, kadang-kadang memang ada sesuatu hal yang membuat persahabatan kita menjadi
putus, tapi dengan pengharapan kita bisa dipulihkan persahabatan yang sejati itu, dan kita menjaganya dengan kasih sehingga persahabatan itu tetap baik, tetap ada, sehingga kita bisa saling lebih mengasihi lagi satu dengan yang lainnya. Karena Engkau sudah mengajarkan begitu Engkau mengasihi kita, sehingga kita juga bisa menerapkan kasih-Mu itu kepada sesama, terutama kepada sahabat-sahabat kita yang sejati. Makasih Tuhan, haleluya, amin. Bapak, kami berdoa di tengah-tengah cuaca yang banyak hujan, dingin, dan mungkin ada banyak orang yang terserang flu, kurang sehat, dan sebagainya. Tuhan tolong agar kami kembali mendapatkan kesehatan, kekuatan di dalam Tuhan. Dan begitu padatnya acara Natal, undangan untuk beribadah, undangan untuk merayakan Natal bersama-sama Tuhan, sehingga mungkin kami kesulitan mengatur waktu. Tuhan tolong kami agar kami punya hikmat dari Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah memberikan kami jalan keluar dari permasalahan kami masing-masing. Jika kami ada salah dengan sahabat-sahabat kami sehingga kami tidak enak hati ataupun persahabatan menjadi terluka, Tuhan Engkau yang menyembuhkan kami. Engkau yang membuka jalan untuk persahabatan yang baik, persahabatan yang senantiasa mementingkan iman, pengharapan, dan kasih. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk rekan-rekan kami. Bila ada yang kekurangan, Engkau berkati. Bila ada yang bermasalah, Engkau berikan jalan keluar. Amen. Bila mana ada yang sakit, Engkau yang menyembuhkan. Amen. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Haleluya. God bless you. See you tomorrow guys. Selamat bekerja, selamat melayani Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin.